You are about to become the biggest brand in racing. Endorsements. Ciao! You think you're famous now? Beberapa menit sebelum balapan terbaru dalam karir Lightning McQueen dimulai, seperti biasa sahabat setianya Mater berada di sisinya untuk memberikan dukungan. Setelah memantapkan diri dengan mengingat kembali kata-kata pelatihnya yang telah tiada, McQueen pun melaju ke lintasan dan balapan pun dimulai. Selama bertahun-tahun, McQueen telah mengoleksi banyak kemenangan serta basis penggemar dari seluruh penjuru dunia. Rival terbesarnya adalah Carl Weathers, bukan hanya pesaing tangguh di lintasan, tetapi juga sahabat karibnya. Meskipun mengalami beberapa kekalahan, McQueen tetap menjadi pembalap nomor 1 di hati para penggemar. Namun, suatu hari muncul penantang baru bernama Jackson Storm. Nampak, di detik-detik terakhir sebuah perlombaan, Storm berhasil merebut kemenangan dari tangan McQueen. Storm adalah Cadillac berteknologi tinggi dari generasi baru dan langsung menarik perhatian dunia setelah mengalahkan McQueen dalam debut balap profesionalnya. Dalam siaran berita, Chick Hicks, mantan pembalap yang kini menjadi komentator, membahas kekalahan sang juara legendaris. Sementara itu, analis statistik Natalie Certain menjelaskan alasan di balik kecepatan Storm. Ia menyebutkan bahwa Storm adalah bagian dari generasi baru pembalap berteknologi canggih yang mengandalkan strategi berbasis data untuk mencapai performa maksimal. Dalam beberapa minggu berikutnya, 6 pembalap veteran diberhentikan dan digantikan oleh mobil-mobil model baru. Storm terus memenangkan setiap balapan dan dengan cepat menjadi favorit para penggemar. Suatu hari, setelah kembali menelan kekalahan, McQueen mendengar bahwa Carl Weathers memutuskan pensiun demi memberi ruang bagi generasi muda. Ia mengaku akan sangat merindukan bertanding melawan McQueen. Dalam waktu singkat, rekan-rekan sesama pembalap McQueen satu persatu pensiun atau diberhentikan, dan ia mulai sadar bahwa masanya mungkin juga akan segera berakhir. Pada suatu hari, dengan penuh amarah akibat kehilangan para rival lamanya, ia bertekad membuktikan dirinya dengan menantang Storm dalam balapan. Setelah melakukan pit stop singkat, McQueen sempat memimpin perlombaan, namun tak butuh waktu lama sebelum Storm kembali menyalip. Dalam usahanya merebut posisi terdepan, McQueen tergelincir dan mengalami kecelakaan hebat. Ia terguling berkali-kali dan harus segera dievakuasi dari lintasan. I'm sorry. Your racing days. Empat bulan kemudian, McQueen masih belum kembali ke dunia balap. Ia tahu bahwa kecelakaan seperti ini pernah mengakhiri karir mentornya, Doc Hudson. Suatu pagi, Sally datang menjenguk. McQueen menyampaikan ketakutannya akan mengalami nasib serupa dengan Doc, namun Sally menyemangatinya agar tidak menyerah, karena ia masih punya kesempatan untuk bangkit kembali. Tak lama, Mater datang dan penuh semangat melihat sahabatnya kembali siap berlatih. McQueen berterima kasih kepada seluruh timnya yang selalu percaya padanya, dan menyatakan bahwa ia siap memulai babak baru dalam hidupnya. Rusty dan Dusty mengundangnya ke pusat pelatihan baru Rust SZ yang serba modern. Setelah mengganti catbody-nya, McQueen naik ke dalam truk dan melakukan perjalanan melintasi negeri menuju pusat pelatihan tersebut. Sesampainya di sana, ia disambut oleh kerumunan jurnalis dan segera menemui Rusty dan Dusty. Mereka mengumumkan bahwa Rust SZ kini dimiliki oleh sponsor baru bernama Sterling. Sterling memperkenalkan dirinya sebagai penggemar berat McQueen. Ia menunjukkan dinding penuh kenangan dari karir sang legenda, lalu mengajaknya melihat berbagai peralatan canggih di pusat pelatihan, termasuk simulator balap interaktif yang juga digunakan Storm. Sterling juga memperkenalkan Cruz Ramirez, pelatih terbaik di tempat itu, yang akan membantu tim balapnya mengatasi berbagai tantangan. Cruz sangat antusias bertemu langsung dengan idolanya dan segera menyusun latihan untuk meningkatkan performa McQueen. Namun, McQueen merasa frustrasi karena Cruz memperlakukannya seperti mobil tua.
Padahal, meski model lama, ia masih merasa cukup bugar dan ingin berlatih keras. Tapi Cruz justru menyarankannya memulai secara perlahan sambil menyemangatinya dengan kata-kata motivasi, yang malah membuat McQueen semakin kesal. Begitu mendapat kesempatan, McQueen langsung nekat mencoba simulator balap, meskipun Cruz bersikeras bahwa ia belum siap. Seperti yang diduga, McQueen gagal mengendalikan simulasi, ia menabrak dinding berkali-kali hingga menyebabkan kekacauan besar dan akhirnya merusak layar simulator. Akibat insiden itu, McQueen dipanggil ke kantor Sterling. Sang sponsor menunjukkan gudang berisi berbagai produk yang akan diluncurkan di bawah brand Lightning McQueen. Sterling menyarankan agar McQueen pensiun dan fokus membangun brand komersial lewat iklan dan film. Namun, McQueen menolak dan memohon satu kesempatan terakhir untuk membuktikan bahwa ia masih bisa menang. Sterling akhirnya menyetujui dengan syarat jika McQueen kalah di balapan berikutnya, ia harus pensiun dan jika menang, ia bisa lanjut berkompetisi. Hari itu juga, McQueen kembali berlatih seperti dulu di pantai. Cruz menemaninya dan membawa treadmill untuk memantau kecepatan McQueen, namun ia menolak dan memilih berlari di pasir. Luigi memberi aba-aba, dengan garis akhir di dermaga beberapa meter jauhnya. Cruz berusaha mengikuti, tapi terjebak di pasir. Dengan sabar, McQueen mengajarinya teknik berlari di pasir. Meskipun sempat kesulitan, Cruz akhirnya berhasil mengimbangi dan mencatatkan kecepatan McQueen, yang ternyata masih lebih lambat dibanding Storm. Merasa frustrasi, McQueen memutuskan mencari kompetisi nyata. Luigi lalu menyamarkannya dengan lumpur agar tidak dikenali, dan mereka pun masuk ke arena balapan. Tanpa disadari, mereka masuk ke arena Demolition Derby, yaitu ajang balap liar penuh mobil-mobil brutal. Pintu ditutup dan Cruz yang tidak terbiasa dengan lintasan berlumpur, segera terjebak. Di saat genting, Miss Fritter, kendaraan paling ditakuti di sana, mengincarnya. McQueen segera datang menyelamatkan Cruz, dan Fritter justru terpental akibat kecelakaan. Setelah sebuah truk air menumpahkan air ke tubuh McQueen, identitasnya terbongkar. Semua orang heboh, dan McQueen terpaksa kabur. Sementara itu, Cruz, yang selamat tanpa cedera, justru memenangkan trofi. Ia berbagi kebahagiaannya, tetapi McQueen malah marah karena merasa insiden itu mengancam karirnya. Ia menegur Cruz yang menurutnya tidak mengerti kegelisahannya karena bukan seorang pembalap. Tersinggung, Cruz meminta Mak menepi dan ia pun turun. Sebelum pergi, ia mengungkap bahwa sejak lama ia bermimpi menjadi pembalap, dan McQueen adalah sosok yang menginspirasinya. Namun, kurangnya rasa percaya diri membuatnya menyerah dan memilih menjadi pelatih. Setelah mendengar pengakuan itu, McQueen kembali ke truk dan menonton berita. Nampak Natalie melaporkan bahwa Storm memiliki peluang lebih dari 95% untuk menang, sedangkan McQueen hanya memiliki peluang kecil. Putus asa, ia menghubungi Meter dan menyatakan bahwa ia mungkin harus pensiun karena tak kunjung menunjukkan kemajuan. Di saat genting itu, satu-satunya yang ia harapkan adalah bisa berbicara dengan pelatih lamanya. Meter menyarankan agar ia menemui Smokey, sahabat Doc Hudson. McQueen menyetujui, tapi sebelum pergi, ia menemui Cruz, meminta maaf, dan mengajaknya ikut dalam perjalanan itu. Cruz akhirnya memaafkannya, dan mereka pun berangkat bersama untuk mencari Smokey. Dalam perjalanan, McQueen berhenti sejenak di lintasan tempat Doc biasa balapan dan mengajak Cruz berlomba santai. Saat McQueen dan Cruz sedang melaju di tikungan, McQueen tiba-tiba melihat sebuah kendaraan di depannya dan harus segera mengerem mendadak. Pengemudi itu mengenalinya, ternyata ia adalah mobil yang selama ini ia cari. Smokey lalu membawa mereka ke sebuah bar, tempat mereka bertemu dengan beberapa idola mereka yang sudah pensiun. Cruz sangat senang bisa bertemu dengan Louis, sosok yang ia kagumi dalam sejarah balapan. Pertemuan ini memotivasinya untuk kembali mengejar mimpinya. Sementara itu, McQueen berbincang tentang Doc bersama para veteran. Smokey bercerita bahwa setelah Doc mulai balapan, tak butuh waktu lama baginya untuk menjadi salah satu pembalap terbaik di negara bagian.
Suatu hari, seorang pendatang baru menantangnya dan mencoba mendorong Doc ke tembok lintasan, namun Doc berhasil menghindarinya dengan aksi berputar di udara dan melompati lawannya. Setelah mendengar kisah tentang pelatihnya, McQueen meminta nasihat dari Smokey untuk bisa menang di balapan berikutnya. Ketakutan terbesarnya adalah kehilangan karir dan kebahagiaan seperti yang pernah terjadi pada Doc. Mendengar hal itu, Smokey mengajak McQueen ke garasinya. Di sana, McQueen melihat banyak poster dirinya terpajang di dinding. Ia baru menyadari bahwa Doc merasa sangat bahagia menjadi pelatihnya. Meskipun Doc mencintai dunia balap, ia sangat bangga pada McQueen dan sering mengirim surat ke teman-temannya untuk menceritakan perjalanan sang murid. Melihat mural itu, McQueen mengenang masa-masa indah bersama Doc dan merasa sangat bersyukur telah menjadi muridnya. Setelah bicara dengan Smokey, kepercayaan dirinya tumbuh kembali. Smokey menyarankan agar ia menerima kenyataan bahwa ia sudah menua dan tidak bisa lebih cepat dari Storm, tapi masih bisa mengakalinya untuk menang. Dengan tujuan baru itu, McQueen memulai tahap latihan intensif dan meminta bantuan teman-temannya. Dalam latihan, Cruz memimpin di depan, dan McQueen harus bisa menyalipnya sebelum menyelesaikan 3 putaran. Percobaan pertama gagal total, dan ia harus berlatih lebih keras. Waktu tinggal beberapa hari sebelum balapan, namun McQueen masih belum bisa menyalip Cruz. Meski begitu, ia tak menyerah dan terus mengasah kemampuannya untuk menyalip di tengah kerumunan pembalap lain. McQueen juga melatih refleksnya dengan menghindari balok jerami. Malam harinya, ia diajak balapan di hutan tanpa lampu depan, tantangan yang mengharuskannya menghindari pohon dalam gelap. Di tengah lomba itu, ia kehilangan baju elektroniknya sehingga tidak bisa lagi dipantau. Setelah latihan berat, hari besar akhirnya tiba. Banyak yang mengira McQueen tidak akan datang ke kompetisi ini. Beberapa jam sebelum lomba dimulai, McQueen mencoba lagi menyalip Cruz. Namun saat melaju, ia teringat semua kekalahannya dan menjadi lumpuh oleh rasa takut. Setelah Cruz melintasi garis akhir dan merayakan kemenangannya, ia melihat ekspresi McQueen yang hancur dan merasa bersalah. Tak lama lomba besar segera dimulai. Mac mengingatkan bahwa mereka harus segera berangkat agar tidak terlambat. Meski gagal mencapai targetnya, McQueen berterima kasih kepada para veteran atas latihan yang telah mereka berikan, lalu berangkat ke lomba terpenting dalam hidupnya. Di Florida International Speedway, pembawa acara mengumumkan musim baru Piston Cup yang ditonton oleh ratusan ribu penggemar. Natalie, ahli statistik, mengatakan bahwa peluang kemenangan Storm sangat besar. Saat tiba di stadion, McQueen bertemu teman-temannya, dan Sally langsung menyadari bahwa ada yang salah. McQueen tampak lesu dan tidak bersemangat. Storm datang menyapa dan mengejeknya sebelum balapan dimulai. McQueen juga bersiap di garis start, mencoba menyemangati dirinya dengan dukungan dari para penggemar. Meski memulai dari posisi terakhir, ia segera melaju dan mulai mengejar ketertinggalannya. Di sisi lain, Smokey terus memberi semangat melalui radio. Sementara itu, Sterling, sang sponsor, melihat Cruz mendukung McQueen dan menyuruhnya kembali ke pusat pelatihan untuk mempersiapkan pembalap lain. Cruz yang bingung mencoba membantah, tapi diperintahkan untuk melepas ban balapnya karena ia bukan peserta lomba. McQueen mendengar semua ini dan mengingat kembali ekspresi bahagia Cruz saat berada di lintasan. Ia pun memutuskan memberi kesempatan pada Cruz untuk tampil. Saat terjadi kecelakaan di lintasan, McQueen berhasil menghindar dan segera meminta Smokey untuk membawa Cruz kembali ke stadion. Saat tiba, Cruz terkejut melihat dirinya disiapkan untuk ikut lomba. McQueen ingin dunia melihat bakatnya. Sterling berusaha menghentikannya, tapi Meter berhasil mengalihkan perhatian agar Cruz bisa masuk lintasan. Awalnya Cruz tidak bisa bergerak karena gugup ditonton semua orang. Namun setelah mendengar dorongan dari McQueen, ia mulai menambah kecepatan dan menyalip pembalap lain. Ia mengikuti semua instruksi dari teman-temannya dan berhasil mendekati posisi terdepan. Cruz kini berada di antara para pemimpin lomba. Storm mulai khawatir dan mencoba mengganggunya secara mental dengan mengejeknya bahwa ia takkan pernah jadi pembalap sejati. Cruz mulai goyah,
Tapi McQueen menyemangatinya, mengatakan bahwa Storm melakukan itu karena merasa terancam. Cruz lalu mengejar Storm hingga berada tepat di belakangnya. Saat mencoba menyalip, ia didorong ke dinding. Namun dengan tekad kuat dan terinspirasi oleh manuver legendaris Doc, ia melompat dan berputar di udara, melewati Storm dan memenangkan lomba hanya selisih tipis. Seluruh penonton bersorak merayakan kemenangan tak terduga ini. Sterling kemudian mengajaknya bergabung di timnya, namun Cruz menolak dengan sopan. Tex, mantan sponsor Cole Weathers, datang dan menawarkan tempat di timnya, yang langsung diterima oleh Cruz. Karena Cruz menggantikan McQueen setelah lomba dimulai, keduanya dinyatakan sebagai pemenang. Dengan begitu, McQueen tetap bisa bertanding. Melihat Cruz mendapat sorotan, McQueen merasa bangga. Beberapa minggu kemudian, ia menjadi manajer tim Cruz dan tampil dengan tampilan baru yang terinspirasi dari Doc. Tex kini menjadi pemilik baru Rust SZ, membuat McQueen bebas dari kendali Sterling. Mereka berdua kini bahagia karena bisa mengejar impian mereka, dan semua teman mereka berkumpul di lintasan untuk menyaksikan duel antara dua pembalap yang akhirnya hidup dalam impian mereka. You are about to become the biggest brand in racing. Cars 3 bukan hanya tentang balapan cepat dan garis akhir. Ini adalah kisah tentang warisan, perubahan, dan hati yang terus berdebar meski waktu tak lagi berpihak. Lightning McQueen, yang dulu tak terkalahkan, kini harus menerima bahwa masa kejayaannya telah berlalu. Wasn't his last. I decide when I'm done. How you feeling? I can't go out on the track and do the same old thing. Namun, justru dalam kerendahan hati dan keikhlasan, ia menemukan makna baru. Menjadi mentor, memberi ruang bagi generasi baru, dan menyadari bahwa kemenangan sejati bukan selalu tentang siapa yang tercepat, tapi siapa yang mampu menginspirasi. It won't work. It's futile to resist change, man. The beach ate me. You damage yourself. I'm sorry. Your racing days. Ketika Cruz Ramirez melaju di lintasan, membawa harapan baru bagi dunia balap, McQueen berdiri di pinggir dengan bangga. Karena meski ia tak lagi di tengah sorotan, jiwanya akan selalu berpacu di setiap putaran roda yang ia tinggalkan.